Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafi dengan nomor induk mahasiswa 051110693. Mahasiswa dari Universitas Terbuka UTUPB Bogor, Prodi Sistem Informasi. Adapun di sini saya mengerjakan tugas itu dari algoritma dan pemrograman. Untuk tugas satu di nomor satu A dan B merupakan tugas yang memang dikerjakan dalam cara atau bentuk sebuah rangkuman yang dimana sudah saya kerjakan pada waktu ini sudah saya kerjakan. Walaupun mungkin bentuk masih drop ini untuk nomor satu ya sudah saya buat daftar pustaka yang memang diperlukan tadi, yaitu 5 seri sejarahnya dan perkembangannya. Yang pertama, rangkuman terkait algoritma dan program komputer berdasarkan referensi yang didapatkan dari internet atau jurnal ilmiah. Di sini saya mau mengambil referensi dari jurnal ilmiah dan buku. Ini saya menjelaskan terkait dasar algoritma dan analisis kompleksitasnya, struktur data dan implementasinya, algoritma dan pemrograman, aplikasi praktis dan relevansinya. Seperti contoh, dari sini contoh dari algoritma dan programan untuk korelasi seperti apa. Lalu di sini sudah ada kesimpulan dan daftar pustakanya. Kedua, atau poin B untuk nomor satu itu terkait sejarah Java dan perkembangannya. Di sini saya sudah jabarkan juga mulai dari asal-usul Javanya, mengambil dari salah satu buku menjelaskan terkait Java ini, mulai dari proyek OK dan masalah pada tahun 91 hingga 90-an, perkembangan Java di era awal yaitu 95 dan sampai 2004, versioning Java mulai dari Java 1.0 hingga ke existing atau version sekarang itu Java 17 dan masih tetap dikembangkan hingga saat ini. Selanjutnya juga di sini saya menjelaskan terkait software register terkenal yang dibangun Java. Saya mengambil contoh yaitu Hadoop dan Apache Spark. Yang dimana ini adalah produk atau software yang digunakan untuk big data. Produknya saya dari Cloudera. Di sini dijelaskan korelasi antara Hadoop dan Apache Spark, kedua software ini dengan Java itu seperti apa. Sudah saya jabarkan juga ada di sini challenge atau tantangan di masa depan Java sendiri. Selanjutnya di sini saya menjelaskan terkait algoritma flowchart yang sudah buat. Saya sudah menggambarkan flowchart yang sudah saya buat sebelumnya sesuai dari case yang sudah diberikan di soal. Juga sudah saya lampirkan terkait pseudocode yang telah saya buat ya, sesuai dengan apa case yang telah dijabarkan pada tugas satu dan tugas satu untuk poin nomor satu dan poin dua. Oke, langsung ke bagian flowchartnya. Di sini sudah saya buat untuk flowchartnya sendiri, yaitu desain flowchart yang telah saya buat seperti ini sesuai dengan soalnya itu terkait ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A memiliki gaji sebesar 5 juta, jika golongan B memiliki gaji sebesar 1.500.000 dan gaji golongan C memiliki gaji sebesar 1.500.000. Jika dalam tersebut menggunakan dibayar per jam dan sebagai berikut. Jadi terdapat tentunya dari poin 1. Ketentuan-ketentuan ini perlu dibuatkan dalam sebuah flowchart dan sudah kode untuk masing-masing golongan dan jumlah berat. Dan ekspektasi output yang nanti yang keluar adalah gaji golongan ditambah gaji lembar. Oke, maka dari itu langsung di sini saya buat flowchart sedikit seperti ini. Yang pertama dimulai dari inisiasi input golongan dan jumlah berat. Di sini saya membuat pemisah antara golongan dan jumlah berat. Untuk prosesnya sendiri dimulai dari golongan terlebih dahulu. Terdapat 3 golongan, yaitu golongan A, B, dan C. Golongan A mewakili gaji pokok 5 juta, golongan B mewakili gaji pokok 6.500.000, golongan C mewakili gaji pokok 9.500.000. Ketiga golongan ini diversifikasikan menjadi ke 5 jenis atau 5 bagian fungsi itu.
Jika masing-masing golongan melakukan lembur yang dimana seperti pada alur visual peta atau flowchart ini dijelaskan bahwa jika golongan A maka gaji pokoknya 5 juta, jika golongan B maka gaji pokoknya 6 juta 500, dan jika golongan C maka gaji pokoknya 12 juta. Nah, setelah didapatkan golongan mana yang akan diinput atau dipilih untuk pendataannya, maka alur atau flow prosesnya akan lanjut ke selanjutnya, itu di bagian input jam lembur. Jika jam lemburnya adalah 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Pemilihan angka 0,30 ini saya buat didasarkan karena pada soal dijelaskan bahwa jika 1 jam maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Angka 30% jika saya masukkan ke dalam diagram atau flowchart ini akan kurang relevan dikarenakan untuk perhitungan sendiri nanti akan ambigu. Gaji pokok dikali 30% itu tidak mewakili dari kenyataan perhitungan atau cara perhitungan dari gaji golongan ditambah gaji lemburnya. Maka dari itu saya gunakan persentasenya dibuat seperti ini, yaitu 0,30. Lanjut untuk perhitungan tadi, jika dari masing-masing golongan paling 1 jam, maka gaji lemburnya totalnya nanti adalah gaji pokok dikali 0,30. Namun kondisi jika lemburnya tidak 1 jam, yaitu lemburnya 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Namun jika gaji lembur yang dilakukan tidak 2 jam, tapi 3 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Jika lemburnya tidak 3 jam, namun lemburnya 4 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Selanjutnya, jika lembur dilakukan lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Maka di sini bertemulah hasilnya, yaitu total penghasilan, yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur sama dengan total penghasilan. Kan ada statement seperti ini kalau dua prosesnya selesai. Di voucher jadi dibuat berfungsi sebagai menggerakkan pemahaman kerja atau program ketika akan dilaksanakan case seperti ini, misalkan pada tugas ini membahas terkait gaji yang akan didapatkan oleh setiap golongan. Dan itu sebelum kita membuat sebuah sistem atau pemrograman dalam bahasa Java, misalkan dalam bahasa Java seperti itu, lebih gampang untuk kita mapping atau buat secara tuntutan prosesnya terlebih dahulu. Proses juga dapat membantu analisis perencanaan atau dokumentasi proses seperti simbol-simbol yang tertera di sini untuk oval, restart gitu. Itu berfungsi sebagai penanda awal atau penanda akhir untuk sebuah proses flowchart. Oval ini untuk kotak atau kotak ini berfungsi sebagai proses atau langkah, sedangkan belah ketupat ini berisi mendefinisikan sebuah keputusan ya atau tidak. Ya, jika ya, maka jika benar golongan A akan gaji pokok sama dengan juta. Namun jika bukan golongan A, maka jika bukan golongan B, maka golongan C. Jika bukan golongan C, maka balik lagi ke sini, golongan A atau bukan, seterusnya. Nah, ini untuk flowchart yang saya buat seperti ini. Jika memang flowchart yang saya buat bersifat keliru, mungkin dari Bapak dosen bisa mengoreksi saya terkait keliru. Oke, itu untuk tugas 1 di bagian flowchart. Selanjutnya adalah pseudocode. Untuk pseudocode-nya sendiri sudah saya buat di Notepad sebelumnya. Nah, mengapa saya buat di Notepad? Karena memang untuk pseudocode sendiri adalah deskripsi informal dalam bentuk bahasa sederhana yang berisi dari bahasa manusia atau kode pemrograman. Namun memang pseudocode itu bukan bahasa pemrograman. Ini hanyalah menjelaskan logika
atau algoritma suatu program tanpa menggunakan sintaks spesifik untuk bahasa program. Yang membuat berbedanya hanyalah seperti itu antara pseudocode dengan bahasa pemrograman. Fungsi utama dari pseudocode ini sendiri adalah untuk membantu programmer atau orang yang akan membuat sistem untuk merencanakan terlebih dahulu logika program sebelum menulis kode sebenarnya. Ini untuk digunakan, pseudocode digunakan untuk memudahkan kolaborasi antara programmer atau orang teknikal dengan nanti orang bisnis atau orang governance, memahami bagaimana sebuah kode atau proses sistem itu berjalan. Untuk perbedaannya sendiri antara pseudocode dengan flowchart itu adalah perbedaan paling jelas atau mendasar dari flowchart dan pseudocode terletak pada tampilannya. Jika flowchart itu berisikan sebuah visual, simbol atau gambar, sedangkan pseudocode itu berisi secara tekstual atau tulisan terus. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu untuk pseudocode yang bahasa umum. Sini saya memulai dengan proses start sama seperti flowchart saya dengan start. Sini saya masukkan fungsi input golongan dan jumlah nomornya. Jadi saya tambahkan kondisi. Jika golongan A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Namun jika golongan B, maka gaji pokok sama dengan 6.500.000. Namun jika golongan C, maka gaji pokok sama dengan 9.500.000. Ini adalah batas atau ending dari kondisi jika tadi gitu. Selanjutnya jika sudah didapati golongan apa yang nanti akan dipilih ketika kita membuat sebuah sistem yang entah A atau B atau C, maka dilanjut ke bagian case yang yaitu jam lembur. Case pertama adalah jika gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,3. Case yang kedua adalah gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,3. Case ini mendefinisikan tadi yang memang jam ya. Satu itu mendefinisikan 1 jam, 2 itu mendefinisikan 2 jam untuk total lembur, dan 3 sama dengan 3 jam untuk pembayaran dan seterusnya. Lalu select dari case jam lemburnya diselesaikan di akhir. Pada itu didapatkan hasil lembur atau penghasilan sama dengan gaji pokok dan gaji lembur. Tim akan keluar outputnya itu total penghasilan akan didapat dari setiap komponen tergantung berapa jam lembur yang mereka. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Rafi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.